lebih terangsang aja. I just had to let you know you're mine. Habis nonton kan pasti Conan kan. Jadi ketagihan ya. Ada sih, cuma nggak tahu namanya siapa. Kita yang melihat kayak ada tantangannya gitu. Pernah. Pernah. Sering? Pernah? Pernah. Nggak pernah. Sudah barang tentu pasti ya. Sering. Sering. SMA. Teman. SMP. Tahu dari teman. Masih kelas SMP sih, kelas 2 SMP. Tahu dari teman. Pertama kali itu SMP. Teman. SMP. Dari teman, diajar teman. Ya akhir-akhir tahu dari YouTube. Mungkin waktu SMK. Biasa lah, apa namanya, teman-teman tuh kan biasanya saling berbagi kalau ada misalnya sesuatu yang menarik seperti itu. Kerja, pas sudah mulai kerja, tahu dari website. SMP kelas 2 ya namanya temen kan dulu kan zamannya VHS ya yang masih tape itu ya itu aja sih tahu dari situ. Kayaknya sih SMP dari warnet kalau nggak salah. Warnet ya pada zaman dulu kan coba-coba gitu ngeklik apa tiba-tiba keluarnya tahu. Jantung saya berdebar cepat sekali waktu itu. Asik aja sih, jadi lebih mengenal lagi dunia sex educationnya, lebih enak aja. Pernah nonton di rumah? Ya kalau nontonnya pas orang rumah nggak ada aja sih. Tapi saya deg-degan juga gitu. Kalau tiba-tiba dia datang kan ya bareng semua. Lebih ke penasaran mungkin waktu kecil ya. Waktu pertama SMP sih. Itu dari teman yang datang dari Jakarta, terus dia bawa bokep, ditontonin satu kelas, jadi nonton bareng-bareng. Nonton bareng-bareng sih. Aneh, pengalaman pertama. Kayak tertarik aja sama kayak gitu, pengen mengenal aja. Pengalaman menariknya ya karena aku diajakin teman itu dan akhirnya praktek sekali langsung seperti itu. Pengalaman menarik, berarti jadi lebih terangsang aja. SMK kelas 3. Kuliah. Itu mulai SMA. Umur 22-an. Itu sebenarnya awal mulai nonton porn movie itu waktu SMA. Iya. Itu mulai aku kuliah semester pertama. Kayaknya itu sebenarnya. Pas pertama kali nonton itu, waktu sudah mulai kerja. Tahun 2000. SMA kelas 3. Di kos. Kalau sekarang sosial media sih. Warnet dulu. Sekarang mobile ya oke. Dulu itu di
di komputer gitu? Di internet dulu. Di kamar sendiri. Di warnet zaman dulu. Yang gay. Ya mungkin karena emang dari dulu sudah ada ketertarikan ke sana ya. Asia. Karena lebih suka Asia sih, lebih enak dilihat mukanya daripada bule yang internasional. Lebih suka Asia. Mungkin preference aja sih. Dari dulu lebih suka melihat yang Asia aja gitu. Bisexual? I don't have any specific reason. Lembut tapi dia dari straight tapi sesama jenis. Cowok cewek? Apa? Ya apa? Kalau langsung dari apa namanya? Langsung itu kayaknya nggak masuk aja. Hentai. Kartun. Nggak tahu, lebih suka aja. Asia. Bagus aja. Ya sama jenis tadi dia lebih ke seumuran gitu. Twin. Suka aja sih ngeliatnya. Nggak hafal sih. Cakep. Nggak tahu. Aduh, portret aku nggak terlalu hafal sih. Apa aja aku tonton soalnya. Nggak tahu, nggak lihat namanya, nggak kenal. Iya. Ya cuma lihat apa mainnya aja. Nggak ada kayaknya. Enggak, semua sama. Aduh, kalau sekarang sudah lupa ya. Karena mungkin nggak terlalu tahu nama, tapi kalau wajah mungkin tahu. Ya mungkin dari bentuk badan, terus cara main, ya seperti itu sih biasanya. Ada sih, cuma nggak tahu namanya siapa. Suka aja, badannya bagus, mukanya enak dilihat, dan ya mainnya enak. Nggak tahu namanya tapi ingat mukanya. Gemes aja gitu, manis. Arab Bimbing, he's a Muslim, quite open ya, maksudnya dia terbuka sekali gitu. Dia ada di sosial media manapun gitu. Dia tidak hanya ada di spesifik production house yang seperti itu, tapi juga ada di Instagram, juga ada di apa namanya, juga ada di kejuaraan dunia itu dia juga ada. And everyone knows him. Seberapa sering tergantung aja sih. Maksudnya kalau tiba-tiba pengen aja gitu, atau misalnya lagi scrolling timeline ada muncul gitu satu atau dua, terus akhirnya keterusan aja gitu, ngelink kan tiba-tiba dari akun ini buka ini ke sini ke sini ke sini. Paling seminggu 2 kali atau 3 kali ya. Sebulan 2 kali. Bisa dibilang seminggu itu 10 kali lah. Nggak sering. Ya seminggu sekali lah. Kalau ditanya sering ya kalau lagi sana aja. Setiap hari. Hampir nggak tiap hari. Kalau pas lagi pengen aja. Kalau dulu sering banget, hampir tiap malam. Lumayan sering. Nggak terlalu sering. Ada. Kalau habis nonton kan
pasti onani kan. Mungkin onani kan kalau keseringan juga bahaya. Menurut aku sih ada, soalnya ya dampaknya juga sendiri. Ibaratnya kita, aku pernah baca artikel kalau misalkan nonton porn itu kita bikin cepet lupa lah segala macam, ingatan kita jadi ibaratnya nggak baik gitu. Bisa jadi mungkin karena buat ketagihan ini. Ada itu kayak kecanduan itu, misalkan ada hasrat buat melakukan seks itu juga gitu. Bahaya atau enggaknya sih tergantung dari kita sendiri yang ini ya. Mungkin kalau bahaya kalau setelah nonton kita harus mencari pelampiasan yang enggak safety dan segala macam kayak gitu. Tapi kalau yang enggak bahayanya, positifnya ya mungkin sedikit tersalurkan kalau kita pengen sendiri aja, nggak usah cari pasangan. Mungkin pas muda sih, pas muda jadi pengen sih. Kalau yang udah sekarang nih ya biasa aja. Menurutku sih ada ya, jadi seperti mungkin nanti kita jadi ketagihan ya. Nggak ada sih. Nggak ada. Bahayanya adalah kehabisan kuota mungkin. Pendapat kayaknya agak kurang apa ya, bisa dibilang aneh sih, karena kita nggak tahu juga ya asumsi orang di luar yang nonton, terutama kan kita nggak tahu apakah sepemikiran atau mungkin udah biasa aja. Tapi menurut aku sih agak aneh aja sih. Terserah orang aja sih menurut saya. Maksudnya ya dia dengan istilahnya, kalau ketika dia merekam itu berarti dia tahu resikonya bahwa itu bisa tersebar, dan ya udah itu berarti konsekuensi yang harus dijalani kan. Tapi kalau misalnya pun dia akhirnya merekam dan memutuskan untuk mengupload, ya berarti dia makin paham juga resiko dan konsekuensi di belakangnya seperti apa. Ya bebas aja sih. Bego aja sih kok mau gitu. Menurut saya, selama itu untuk konsumsi pribadi mungkin masih oke, tapi nggak oke itu ketika sudah disebarluaskan tanpa apa ya maksudnya, disebarluaskan terus nanti malah jadi membawa nama buruk buat orangnya seperti itu. Itu malah lebih apa namanya, ngerangsang nggak sih? Tergantung dari mananya. Kamu dari Kalau dilihat yang di pranknya ya itu merugikan yang di pranknya kan. Karena yang nonton. Kalau buat aku yang nonton, ya kadang kasihan aja, kasihan sama yang di prank, kan itu ditonton banyak orang. Kurang mencerminkan, misalkan ngepranknya ya dalam dia mengaku seorang gay, itu sebenarnya itu secara tidak langsung dia menyinggung orang lain, tapi dengan batasan kayaknya. Mungkin dia pengen bahwa masih ada perdebatan juga sih di Indonesia gitu kalau tentang, Kembali ke diri masing-masing sih kalau itu. Itu terserah mereka ya, selama itu nggak mengganggu kita. Kalau buat aku sih nggak masalah, karena itu kan juga mungkin salah satu mata pencaharian mereka. Mungkin mereka dapat bikin video buat dijual atau segala macam kayak gitu. Kalau menurut aku sih ya, nggak tahu kayak kalau yang lain. Kalau yang bikin dampak negatif sih disayangkan banget. Mungkin ada kayak lebih ada, kita yang melihat kayak ada tantangannya gitu. Lucu aja. Kalau lihat yang di prank tuh lucu gitu, jadi kayak natural gitu. menurut saya
itu juga menjadi salah satu faktor. Misalkan orang yang menjadi porn star itu biasanya keterbatasan ekonomi juga, terus mereka mungkin merasa kecanduan juga karena keseringan menonton film kayak gitu. Bebas saja, itu dia yang melakukan. Balik lagi dia yang tahu konsekuensinya kan, pasti lebih berat sebagai orang Indonesia. Balik lagi ya, kalau kayak gitu kan orangnya masing-masing ya. Tapi kalau untuk aku sendiri, kalau melihat film porno dari lokal, terutama Indonesia, itu rasanya kayak biasa aja karena nggak tertarik sama sekali sih. Agak susah ya, karena di Indonesia itu kan masih belum apa namanya ya, belum umum ya. Tapi karena juga sesuai dengan perkembangan zaman ya, mungkin dia lebih amannya itu jangan terlalu jangan terlalu kemana-mana gitu. Jadi mungkin kalau untuk konsumsi komunitas tertentu sih ya silakan aja. Kalau saya sih kembali ke individu masing-masing. I do respect. Hidup itu pilihan, jadi selama dia nggak merugikan siapa aja ya go ahead. Sah-sah aja sih, karena sebagai manusia kan kita juga butuh makan, butuh hidup. Setiap orang punya caranya sendiri-sendiri, caranya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya tergantung pribadinya, tapi kalau menurut aku itu kasihan keluarganya juga sih. Karena itu kan nanti kan pasti ditonton, salah satu dari keluarganya kan pasti nonton dan juga merasa malu juga. Itu hadiah sih kalau menurut aku. Ya hak masing-masing sih. Kembali lagi ke diri masing-masing sih. Kalau misalkan dia pede sama dirinya sendiri, dia udah ibaratnya nggak takut keluarganya tahu segala macam, itu sih terserah, menurutku bebas gitu. Bingung. Eastwood kali. Hah? Eastwood. Eastwood. Nama John. Alex mungkin. Iya. Andrew White. James or apa? Aduh, gak ada juga sama sekali. Mungkin nama yang sama kali ya, kalau bisa aja. As simple as that.